Halo pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Pemirsa, guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan komitmen Indonesia untuk menuju swasembada pangan dan juga energi. Hal ini disampaikan ketika penyampaian pidato perdana beliau selesai pengucapan sumpah Presiden di gedung DPR, MPR, dan juga DPD Jakarta pada 20 Oktober 2024. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwasannya di tengah krisis global yang semakin kompleks, negara-negara lain cenderung mengutamakan kepentingan domestik masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia juga dituntut untuk bisa memproduksi dan juga memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri. Lantas seperti apa program dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga energi di Indonesia. Bersama saya Arif Rifai, kali ini di Bincang Spesial kita akan membahasnya dalam tema langkah pemerintah dalam swasembada pangan Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, telah hadir di studio Sinpo TV Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan, Bapak Rifai Abbas, SSMA, MBA. Halo Pak. Halo. Selamat datang di Sinpo TV, Pak. Terima kasih. Pak Rifai namanya sama dengan saya, Pak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas terkait ini menjadi salah satu cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang swasembada pangan dan juga energi, yang waktu itu di pidato perdana beliau sempat diungkapkan di depan anggota DPR dan juga anggota MPR. Yang saya tanyakan ini adalah terkait dengan pada Januari 2024 kemarin, ini kita berbicara terkait dengan impor non-migas Indonesia mengalami penurunan, dan ini menjadi salah satu prestasi juga untuk beberapa produk seperti bahan bakar mineral, kemudian perangkat optik, buah-buahan, gula, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan penurunan tersebut, Pak, terutama di barang-barang tersebut, Pak. Ya, terima kasih Mas Arif. Jadi memang sesuai dengan visi Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa kita ingin menuju Indonesia emas di tahun 2045 sejak zaman Pak Jokowi ya. Nah, untuk itu kan perlu kita melakukan swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini kan berada di rangkaian di mana itu perlu keterlibatan semua pihak. Ada Kementerian Pertanian di situ, ya kan? Ada Kementerian Perdagangan dari sisi logistik dan distribusi dan lain-lain. Nah, bagaimana produk-produk Indonesia ini bisa menjadi raja di negeri sendiri, ya kan? Kita harus tentunya menghidupkan produk-produk, khususnya produk-produk pertanian ya di dalam negeri. Untuk itu perlu ada pembatasan. Nah, kita tahu di tahun 2025 mulai tahun ini kemarin disampaikan oleh Pak Menko Pangan bahwa produk beras, gula, garam, jagung itu kan sudah di stop. Ya, sudah di stop untuk tahun ini, dan kita akan berdayakan dari produk-produk dalam negeri. Nah, dari Kementerian Perdagangan sendiri tentunya kita lihat ya, dari tren impor misalnya ya, dari impor atau dari kinerja neraca perdagangan kita, dari sejak Mei 2020 sampai akhir tahun kemarin, itu sudah 55 bulan kita surplus neraca perdagangan kita. Artinya apa? Bahwa ekspor kita itu melebihi impor kita. Nah, tentunya ini perlu sinergi atau kerjasama antar berbagai pihak. Di situ kan tidak hanya Kementerian Perdagangan, ada Badan Pangan, ya kan, ada Kementerian Perhubungan di situ dan lain-lain. Nah, kita tentunya lebih mengharapkan produk-produk yang diimpor dari luar adalah bukan produk-produk yang sifatnya mentah. Ya, artinya produk-produk misalnya produk yang barang modal misalnya, itu kan untuk menghidupkan industri dalam negeri, ya kan? Bukan bahan baku yang bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, dalam kaitannya dengan impor, itu pasti
Kementerian Perdagangan sebagai hilir dari proses perizinan itu, kita tentunya mengedepankan. Nah, kita tahu di Permendak 36 itu kan sudah ada, kemudian diperbarui di Permendak 8. Itu luar biasa kita memproteksi produk-produk di dalam negeri, ya kan? Ya, harus ada rekomendasi atau harus ada ya rekomendasi dari Kementerian Teknis terkait. Misalnya untuk produk-produk hortikultura dan lain-lain. Itu ada produk-produk memang yang tidak bisa secara sembarangan itu diimpor ke dalam negeri, khususnya produk-produk yang memang menjadi andalan dari Indonesia. Nah, kita lihat misalnya dari struktur impor ini kebanyakan adalah barang-barang modal. Barang modal artinya untuk penguatan industri gitu loh. Bukan barang-barang mentah. Bukan barang-barang mentah. Ya. Pak, kalau kita berbicara terkait dengan swasembada pangan, ini kan erat kaitannya terkait dengan impor-impor bahan-bahan makanan tadi. Meskipun tadi juga sempat dijelaskan bahwasannya sudah ada pembatasan terkait dengan impor-impor bahan pangan, terutama beras, jagung, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat situasi saat ini, Pak, seberapa ketergantungan Indonesia terkait dengan produk-produk impor, terutama untuk bahan makanan ini, Pak? Untuk situasi saat ini. Untuk saat ini, sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan produk di dalam negeri, artinya kemarin kan kita lihat dalam beberapa kesempatan, misalnya Pak Menko Pangan dengan kementerian terkait, itu kan kita bisa mengoptimalkan ya infrastruktur yang ada di dalam negeri. Sebenarnya kita juga bisa swasembada. Nah, bahkan dimulai dari sekarang? Udah dimulai kan sejak tahun ini kan? Sejak tahun ini kan sudah stop. Artinya apa? Dengan mengoptimalisasi perangkat-perangkat yang ada, ya infrastruktur yang ada. Misalkan katakanlah dari sisi irigasi, ya kan? Dari sisi pupuk, ya kan? Itu kan semua sudah dipermudah oleh pemerintah. Ya, ada masalah di mana? Itu pasti pemerintah turun tangan gitu lah untuk mempermudah petani, mempermudah juga infrastruktur yang ada sehingga produk itu bisa kita produksi secara mandiri gitu, tidak tergantung dari negara lain. Dan kan ini luar biasa sekali ya. Sejak 2025 ini kita sudah stop gitu kan. Saya bilang, Masya Allah itu kan dari Pak Prabowo itu kan menargetkan di tahun 2028 ya. 2028 ternyata 2025 ini sudah ada. Tentunya masih ada kendala-kendala teknis, tapi menurut saya ini suatu breakthrough ya dari pemerintah sehingga sudah berani gitu lah. Maksudnya dari sisi ini sudah berani mencanangkan menyetop impor untuk produk-produk pangan yang strategis yang dibutuhkan oleh Indonesia. Seperti di tahun 80-an ya, zaman suasana perpangan zaman Pak Soeharto dulu. Pak, kalau kita melihat bagaimana target dari Presiden Prabowo sebenarnya di tahun 2028, namun di tahun 2025 ini sudah dimulai untuk stop impor terutama bahan-bahan pangan. Artinya memang ada koordinasi dari kementerian-kementerian terkait, dalam hari ini adalah Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Pertanian dan lain sebagainya untuk meningkatkan sektor pertanian, menguatkan sektor pertanian di lokal ini, Pak. Atau koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh kementerian seperti apa, Pak? Kalau kita merujuk, ini kan di bawah koordinasi Kemenko Pangan ya. Sampai terakhir itu di seminggu yang lalu, itu kan itu sudah kalau nggak salah udah 8 kali ya Kementerian Koordinator Pangan itu melakukan rakor di beberapa daerah provinsi, dan itu kan diundang seluruhnya stakeholder, kemudian Forkompinda gitu kan, bagaimana kita bisa sama-sama mendukung program, karena kan yang paling penting tuh kata Pak Prabowo kan dua ya, swasembada pangan dan swasembada energi. Ya kan. Nah, pangan ini menjadi krusial karena memang di ujungnya nanti itu pertarungan antara negara-negara itu kan akan memperebutkan pangan dan energi kan. Sehingga seluruh komponen yang ada, stakeholder yang ada dari Badan Pangan, kemudian Perdagangan, Perhubungan, KKP, Kemendagri juga kan terlibat gitu dalam penyuksesan program swasembada pangan. Sudah 8 kali kita rakortas ya di beberapa daerah provinsi, udah ada 8 provinsi lah kurang lebih. Jadi luar biasa sekali ini target dari
pemerintah, khususnya dari pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini percepatannya yang cukup luar biasa. Dari targetnya 2028, di 2025 udah dimulai. 2025 sudah dimulai, ya kan? Luar biasa. Pak, kalau tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan Pak terkait dengan ini kan impor terutama bahan pangan ini kan sudah di stop mulai tahun ini, tahun 2025. Biasanya kalau misalkan yang dulu-dulu kalau misalkan impornya ini di stop berpengaruh terhadap harga di pasaran. Untuk yang dilakukan atau program-program yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga pangan di pasaran seperti apa, Pak? Ini kan kalau kita bicara memang stabilisasi harga, itu kan kita bicara terkait teori supply and demand ya. Nah, supply and demand itu kan pasti ketika supply-nya melimpah, ya kan, demand-nya turun berarti harganya kan akan jatuh, ya kan. Nah, pemerintah itu kan punya instrumen namanya neraca komoditas. Kemudian punya neraca komoditas dan itu kan kita bisa melihat gitu kan dari pergerakan harga yang ada di situ. Nah, barang-barang yang akan diimpor semua itu barang-barang pangan khususnya itu kan masuk dalam neraca komoditas. Ya kan otomatis itu akan istilahnya kalau barangnya berkurang itu pasti akan secara sistem juga akan alert gitu, ya kan. Kemudian kita juga punya program namanya SPHP, ya kan, stabilisasi harga pangan gitu kan. Nah, ini juga salah satu program kita kayak misalnya beras, gitu kan. Ketika barangnya naik itu kan pasti kemudian ada macam operasi pasar gitu ya ke masyarakat gitu kan, bisa menekan harga yang ada di pasaran gitu kan. Dan pemerintah khususnya ini Kementerian Perdagangan itu tidak bosan-bosan melakukan koordinasi khususnya ketika menghadapi peringatan Hari Besar Keagamaan. Ya, itu pasti kita kan sering turun. Dan kita juga ingat kita punya juga namanya Satgas, Satgas pengawasan impor, ya. Pengawasan impor, kayak kemarin kita di daerah Tangerang gitu kan, kita juga melakukan pengawasan. Jadi pemerintah akan melakukan segala daya dan upaya untuk memastikan bahwa barang dan harga yang khususnya barang pangan gitu kan bisa diperoleh oleh masyarakat secara mudah. Memang tantangannya juga luar biasa gitu kan, tidak mudah gitu kan. Tapi memang secara bersama-sama kalau kita saling menguatkan, saling bersinergi, saya yakin tantangan itu bisa diselesaikan secara baik. Dan kalau kita melihat meskipun memang di awal tahun 2025 ini sudah di stop impor terutama untuk bahan pangan, tapi kalau kita melihat kondisi di pasar apalagi saat ini memang menjelang ataupun setelah Imlek dan juga kemarin juga hari besar, gejolak di pasar itu cukup landai-landai saja, Pak. Atau bagaimana melihatnya, Pak? Kita juga kan di Kementerian Perdagangan itu kan juga tahu kita ada program gerai maritim gitu kan untuk menjangkau daerah-daerah yang 3T itu terluar, terdepan dan satu lagi itu. Nah, jadi pemerintah gerai maritim itu untuk produk-produk yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat di luar itu juga diperhatikan oleh pemerintah. Ada ya gerai maritim itu yang sehingga harganya juga bisa stabil di daerah-daerah itu. Artinya secara stok ini juga masih aman sampai saat ini ya, Pak? Masih aman kan, kalau misalnya katakanlah beras kemarin saya dengar kalau nggak salah masih ada 2 juta ton ya. Ya, dan produksi insya Allah akan panen dalam 2-3 bulan ke depan itu pasti sudah dihitung ya dengan optimalisasi infrastruktur yang ada, irigasi, bendungan dan lain-lain. Insya Allah. Apalagi ini mendekati bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya, insya Allah stok aman ya, Pak ya? Insya Allah. Oke. Pak, ini kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan impor yang terjadi di Indonesia selama 2024 dan tahun 2025 ini sudah mulai stop impor untuk bahan-bahan pangan. Ini kalau kita melihat untuk komoditas ekspornya, Pak, ini Indonesia tadi juga sempat Pak Rifai juga mengatakan bahwa adanya surplus terutama pada April 2023 yang ditopang oleh komoditas non-migas tercatat surplus sampai dengan 5,64 miliar US dollar. Pak, yang sampai surplusnya ini
seperti apa Pak yang dilakukan ataupun strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan hingga akhirnya ekspor kita surplus dibandingkan dengan impor kita? Pertama kita lihat itu ada shifting ya, shifting dari periode di tahun 2000 ke bawah itu, kemudian sampai saat ini itu ada shifting dari yang dulu lebih banyak yang diekspor itu adalah komoditas ya, misalnya batu bara gitu ya, kemudian CPO dan lain-lain. Kalau kita lihat ke sini gitu kan, kalau itu datanya itu produk-produk industri justru lebih banyak mendominasi, sudah di angka 74%. Itu yang diekspor dari Indonesia? Yang diekspor, sehingga juga memang karena ada pembatasan impor, itu karena kita juga untuk melindungi industri dalam negeri, sehingga impor kita yang terbatas itu dibarengi dengan, memang mungkin belum terlalu besar ya, tapi menurut saya sudah cukup bisa mengimbangi. Sampai akhir 2024 kemarin kan kita sudah surplus di Desember saja 2, sekian miliar dolar ya. Kalau nggak salah 30-an miliar dolar kita dari periode Januari sampai Desember. Ini pencapaian yang menurut saya luar biasa dan sinergi yang luar biasa antara pelaku usaha dan dengan melihat kondisi geopolitik dan kondisi ekonomi global yang tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Pak, kalau melihat surplus yang didapat oleh Indonesia, terutama di ekspor Indonesia ini, negara-negara mana saja Pak yang menjadi demand ataupun konsumen tertinggi untuk produk-produk ekspor Indonesia ini Pak? Kita lihat nih ada shifting ya, shifting. Kalau kita baca misalnya dari periode Januari sampai Desember, itu paling hanya satu negara Eropa yang masuk di situ. Di data kita ya, itu Belanda. Sisanya itu adalah Amerika, kemudian di situ ada India, ada Filipina, ya kan, ada India. India itu termasuk yang paling besar, kemudian ada Bangladesh dan Pakistan. Dan bahkan kalau kita lihat untuk di bulan Desember saja, itu nggak ada negara Eropa. Itu sebagian besar itu negara-negara Asia Selatan. Ada India, Amerika, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina. Itu yang menjadi negara-negara konsumen penerima produk-produk ekspor dari Indonesia terbanyak yang menjadi penyumbang untuk surplus Indonesia itu tadi ya Pak ya. Kalau kita melihat Pak, ini kembali lagi ke impor tadi Pak. Kalau impor ini ada target tersendiri nggak Pak? Meskipun memang saat ini kan sudah untuk produk-produk pangan sudah di stop untuk impornya. Kalau untuk produk-produk lain dalam hal ini atau migas atau lain sebagainya, terutama di sektor-sektor energi, ada target jangka panjang dan juga jangka pendeknya dari Kementerian Perdagangan terkait dengan impor untuk produk-produk lain di luar produk pangan ini Pak? Target spesifik sih tidak ya, tapi kita juga melihat realitas di lapangan bahwa jika ada kebutuhan di dalam negeri gitu kan, pasti juga mau nggak mau kan dengan mekanisme supply and demand gitu ya, itu pasti kita juga perlu gitu kan, tapi ya memang perlu dibatasi ya, barang-barang yang kita kan juga sebagai negara yang berdaulat, tapi juga negara yang kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri kita kan, pasti ada ketergantungan juga, misalnya katakanlah kedelai. Oh iya. Iya kan, kedelai ini kan bukan barang kita, ya gandum misalnya, itu kan memang konsumsinya, tapi kan bukan barang kita gitu, yang bisa dengan mudah tumbuh di Indonesia. Nah, karena itu kan kita harus impor ya. Jadi memang pemerintah juga mempertimbangkan dengan faktor produksi dalam negeri kita juga kan dengan impor. Seberapa banyak kita bisa berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dengan dibandingkan dengan misalnya kita impor dari luar negeri. Jadi ya impor ini dilakukan secara selektif dan ketat oleh pemerintah dalam rangka juga menumbuhkan produksi pangan di dalam negeri. Baik, Pak Rifai, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti untuk membahas terkait dengan bagaimana target-target dan juga strategi-strategi lain untuk meningkatkan ekspor dan juga di satu sisi adalah menekan impor
ke Indonesia. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan langkah pemerintah dalam swasembada pangan Indonesia. Kita masih ditemani oleh narasumber luar biasa, yakni Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan, Bapak Rifai Abbas, SSMA MBA. Pak Rifai, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak. Ini terkait dengan produk-produk ekspor yang menjadi andalan Indonesia untuk menopang devisa negara. Kita tahu bahwasanya Indonesia ini kan kaya sekali dengan produk-produk yang banyak permintaan di luar negeri. Kalau boleh diceritakan Pak terkait dengan produk-produk unggulan dari Indonesia yang selama ini menjadi favorit untuk diekspor ke luar negeri itu apa saja Pak? Ya, ini saya baca ya. Boleh Pak. Datanya di sini nih ada misalnya yang pertama itu bahan bakar mineral. Itu Korea S27 dengan pangsa pasar kurang lebih 15,94% terhadap total ekspor non-migas. Jadi kalau kita bicara tentang Kementerian Perdagangan ini tentang ekspor non-migas ya. Kemudian yang kedua itu diikuti oleh lemak dan minyak hewan nabati. Itu kode HS15 dengan pangsa pasar kurang lebih 10,78%. Kemudian ada besi dan baja dengan kode HS72 dengan pangsa pasar 10,37%. Kemudian ada mesin dan perlengkapan elektrik ya. Kode S85 dengan pangsa pasar 6,05%, ada kendaraan dan spare partnya itu pangsa pasarnya 4,3%, logam mulia, perhiasan, kode S71 pangsa pasarnya kurang lebih 3,57%, logam mulia, kemudian ada biji logam, terak dan abu. Itu kode AS26, pangsa pasar 3,31, ada nikel dan turunannya itu 3,21%, ada alas kaki luar biasa, itu 2,85%, serta mesin dan peralatan mekanis sekitar 2,79%. Kalau kita melihat dari produk-produk yang menjadi unggulan di Indonesia itu tadi ada beberapa yang merupakan produk-produk jadi ya Pak ya, bukan produk mentah. Ada besi, mesin, kemudian ada alas kaki, kemudian ada spare part dan juga kendaraan. Artinya secara industri Indonesia mampu untuk mengekspor barang-barang yang bukan barang mentah tapi barang yang sudah diproduksi dari dalam negeri kemudian diekspor ke luar negeri sebagai barang jadi Pak. Iya. Ya itu tadi yang saya katakan di segmen awal itu kan
kalau kita melihat dari struktur ekspor kita, itu kan terjadi shifting yang luar biasa ya. Sejak tahun 2000-an ke atas di sini, ini udah 2010 ke sini lah. Itu sudah mengalami perubahan dari yang sebelumnya banyak bahan mentah yang dikirim diolah dengan program hilirisasi di zaman Pak Jokowi ini kan terbukti cukup berhasil ya. Misalnya dengan proses smelter dan lain-lain, itu kan produk yang kita ekspor ke luar negeri itu lebih banyak produk-produk jadi gitu. Ya kan? Misalnya katakanlah di situ bahan baku apa namanya? Kendaraan, spare part dan lain-lain, 74%. Bahan baku tuh paling tinggal berapa persen, kemudian sedikit lah, nggak terlalu banyak. Jadi menurut saya program pemerintah terkait dengan hilirisasi atau industrialisasi ini berjalan on the track gitu untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Dan terbukti program hilirisasi ini juga terus dilanjutkan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ya Pak ya. Ya. Kalau kita melihat Pak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ekspor Indonesia terutama untuk produk-produk unggulan itu di tengah saat ini ketegangan politik dunia dan juga perang dagang, kemudian perang juga situasi politik yang tengah memanas di dunia, ada pengaruhnya nggak Pak terkait dengan ekspor produk-produk Indonesia itu Pak? Iya, pengaruh pasti ada ya, ada hambatan-hambatan di sana. Karena itu dari sisi pemerintah Indonesia ini kan kita juga melakukan diversifikasi pasar, gitu kan, perluasan pasar ekspor ini artinya kita mencoba melakukan misalnya pembukaan pasar baru atau akses pasar baru dengan melakukan perjanjian dagang dengan negara-negara baru untuk tahun 2025 ini di semester pertama ini kita berharap perjanjian perdagangan kita dengan Kanada itu bisa selesai, kemudian dengan Peru, dengan negara-negara Eurasia, dan tentunya salah satu yang penting dan ditunggu-tunggu itu adalah perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia EU CEPA, Comprehensive Economic Partnership. Jadi itu kurang lebih. Kemudian kita juga bisa melihat tantangan global bahwa dengan situasi yang sedang tidak baik-baik saja ya kan, kondisi geopolitik yang semakin ketat ya antar negara, kemudian banyak ketidakadilan di sana itu kan, ada fenomena yang kita bilang friendshoring. Jadi mereka negara-negara tertentu hanya mau berbisnis dengan negara-negara yang menjadi sahabatnya, ya kan, fenomena itu. Kemudian ada fenomena misalnya terkait dengan perubahan iklim, ya kan. Nah, Uni Eropa juga mengeluarkan kebijakan EUDR gitu kan, Deforestation Regulation itu secara tidak langsung juga menghambat produk-produk kita untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Nah, ini tantangan gitu kan. Tapi saya yakin dengan agresivitas pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan yang melakukan pembukaan pasar baru melalui akses perundingan, perjanjian perdagangan, kendala-kendala seperti itu bisa diminimalisir. Kalau tadi melihat bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan untuk membuka pasar-pasar baru. Pak, kalau untuk produk-produk tadi, mayoritas untuk produk-produk yang jadi tadi, yang dari Indonesia, yang dari program hilirisasi tadi, itu disebarkan atau diekspor ke negara-negara mana Pak untuk produk jadi, bukan produk yang mentahnya? Itu kan banyak juga yang diekspor ke Amerika, ke benua Amerika, ada juga yang ke Timur Tengah, ya. Itu Timur Tengah itu, saya dulu sempat di Timur Tengah, itu di Saudi misalnya, ya sebagian besar produk yang misalnya produk-produk mobil ya, mobil khususnya mobil Asia itu rata-rata itu diimpor dari Indonesia. Jadi kemudian di sana kan juga negara-negara Afrika itu kan, negara-negara Asia, Eropa juga banyak juga yang mengimpor produk-produk dari Indonesia gitu.
Artinya produk-produk jadi, produk-produk yang sudah diproduksi di Indonesia ini mampu bersaing di pasar global ya Pak, tidak kalah dengan produk-produk dari negara lain, bahkan mereka juga mau menggunakan bahkan meminta produk dari Indonesia. Iya, betul. Itu ada untuk meningkatkan ekspor ini Pak, kalau tadi mungkin untuk produk-produk tadi seperti produk hilirisasi itu kan melibatkan sektor-sektor yang lebih besar. Kalau kita melibatkan UMKM Pak, untuk UMKM Go Internasional, ada tidak program dari Kementerian Perdagangan yang melibatkan UMKM sehingga produk-produk dari UMKM itu bisa diterima di pasar global? Iya, UMKM ini kan juga kita lihat penyerapan tenaga cukup besar ya. Dan tumpuan kita sebenarnya bagaimana UMKM ini bisa go global. Nah, salah satu program pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan adalah peningkatan UMKM bisa ekspor. UMKM bisa ekspor. Nah, bisa itu berani inovasi, siap adaptasi. Jadi berani inovasi itu dari sisi resource based strateginya, ya kan. Kemudian market strateginya, market based strateginya itu adalah harus siap adaptasi. Artinya yang betul harus bisa beradaptasi karena ketika kita akan masuk ke luar negeri ini kan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Dan kita pada saat itu sedang berkompetisi bukan dengan 1-2 negara. Apalagi kita masuk ke negara-negara yang terbuka. Kita berkompetisi dengan 190 negara lainnya. Nah, karena itu kualitas menjadi satu hal yang utama. Kemudian apa harganya, ya kan? Kemudian yang ketiga itu apa? Kemudian konsistensinya. Ya kan, bagaimana UMKM itu bisa secara konsisten menyuplai produk-produk yang ada, bukan hanya menyuplai misalnya bulan ini kebutuhannya misalnya 3 ton per bulan kopi katakanlah, bulan ini 3 ton, bulan depan nggak bisa, nah itu kan nggak bisa. Itu kan, kemudian apa? Yang keempat itu adalah bagaimana mereka juga memahami regulasi-regulasi yang ada di luar. Nah, untuk itu Kementerian Perdagangan itu pasti akan melakukan pendampingan. Pendampingan bukan hanya dari sisi desain dan lain-lain, tapi bagaimana itu mereka didampingi sampai mereka mendapatkan buyer. Nah, program Pak Menteri Kementerian Perdagangan itu kita akan secara intensif melakukan namanya business pitching. Business pitching dan business matching. Apa itu business pitching? Business pitching itu ada kurang lebih 46 perwakilan perdagangan yang ada di luar negeri, ya, di 33 negara. Nah, perwakilan perdagangan ini diharuskan oleh Pak Menteri untuk memfasilitasi teman-teman UMKM ini. Jadi mereka itu akan buat jadwal mempresentasikan produk yang mereka miliki kepada perwakilan perdagangan yang ada di setiap negara itu. Nah, perwakilan perdagangan ini kemudian diwajibkan untuk mencari buyer dari produk-produk yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, ketika mereka ketemu baru diadakan business matching. Nah, business matching ini kita berharap akan menjadi sebuah transaksi. Nah, biasanya nih kalau sudah pendekatannya oleh perwakilan perdagangan di luar negeri atas nama pemerintah, buyer tuh lebih confident mereka. Ya. Nah, selain itu juga apa? Kita juga akan mengatur terkait dengan partisipasi Indonesia dalam pameran-pameran internasional. Jadi harus pameran dari standar pamerannya harus juga dibuat secara baik gitu ya, sehingga orang tidak melihat satu negara Indonesia itu secara kurang meyakinkan gitu kan. Mereka akan look down. Tapi kalau kita punya presentasi yang baik, tentunya mereka mengharapkan produk-produk yang muncul juga akan lebih baik gitu. Nah, standar-standar pameran itu akan dibuat oleh Kementerian Perdagangan, misalnya dari sisi luasnya. Nah, ketika pameran ini akan diadakan, ya kan, mereka UMKM ini akan datang ke suatu negara atau partisipasi, mereka tidak bisa langsung datang, tapi akan dikurasi. Ya kan, perwakilan perdagangan diharuskan mencarikan buyer untuk produk-produk yang
akan dibawa ke sana. Jadi ketika mereka datang mengikuti pameran di suatu negara gitu, di suatu kota, itu mereka sudah memiliki calon buyer. Nah, itu yang namanya business matching tadi. Jadi diharapkan setelah ada perkenalan lebih awal, karena kan biasanya mereka datang ke sana tidak tahu bayarnya siapa, akan dibeli atau tidak gitu kan. Akhirnya apa? Datang misalnya barangnya terjual, setelah itu mereka jalan-jalan. Tapi kita inginkan punya, kalau bicara bisnis atau perdagangan ekspor impor ini kan long term ya, long term bisnis gitu kan. Jadi memang harus kita menawarkan sebuah produk yang memiliki kualitasnya baik dan eksportirnya juga harus kredibel gitu. Nah, ini yang sedang kita upayakan oleh Kementerian Perdagangan, pendampingan yang secara serius, dan juga dari target-target yang ada di setiap perwakilan perdagangan itu ditargetkan dalam IKU-nya mereka ya. IKU-nya mereka itu harus punya target peningkatan ekspor UMKM sekian persen. Nah, itu akan diatur tentunya sesuai dengan kondisi di negara masing-masing. Artinya program untuk ekspor dari produk-produk UMKM ini panjang sekali prosesnya ya Pak, mulai dari pendampingan di awal untuk memastikan bahwasannya produknya ini layak untuk diekspor sampai dengan mencarikan pasar untuk para UMKM ini. Artinya ada kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain dan juga pihak-pihak lain Pak? Iya, ini kan kita Kementerian Perdagangan nih, kalau kita bicara dari rantai ininya kan kita berada di hilir sebenarnya, ya kan. Nah, ketika keluar, tapi di dalam ini kan harus ada misalnya Kementerian Koperasi, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian UMKM di situ kan. Bagaimana pembinaan terhadap industri atau usaha mikro, kecil dan menengah ini dilakukan, pendampingan dari sisi misalnya sertifikasi, ya kan, sertifikasi halal dan lain-lain itu sudah harus dioptimalkan gitu kan, sebelum memang mereka ini bisa onboarding ke keluar. Ya, jadi memang kalau saya berdasarkan pengalaman ya, jadi memang sebelum produk-produk itu bisa dibawa ke luar negeri, memang secara brand, secara kualitas itu harus diakui dulu di dalam negeri. Tidak bisa sekonyong-konyong misalnya kita mimpi kemudian dibawa ke luar negeri, tapi harus bisa diterima dulu. Jadi dites dulu di pasar market sendiri gitu. Harus laku dulu di lokal. Harus laku di lokal gitu kan. Laku di lokal, diterima secara kualitas, secara brand, secara desain, secara harga, baru kita berkompetisi di luar negeri. Ya, nah karena itu pemerintah juga dalam hal ini Kementerian Perdagangan mencoba melakukan matching mereka itu dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang besar untuk melakukan kemitraan. Nah, itu ada pendampingan dengan, misalnya kita tahu kan banyak sekali BUMN kita yang sudah banyak membantu teman-teman UMKM untuk onboarding ke produknya. Kita lihat misalnya macam-macam lah dari perbankan gitu ya. Itu banyak melakukan pendampingan terhadap UMKM ini, UMKM yang ada misalnya kerajinan, furniture, tekstil dan lain-lain itu, sehingga produknya kita lihat wah luar biasa gitu. Cuma memang pasarnya ini yang memang harus kita upayakan untuk dibawa keluar gitu. Artinya memang membutuhkan kolaborasi dan juga sinergitas dari semua pihak, dari semua kementerian, dari semua instansi untuk pertama tadi adalah memastikan bahwa produk-produk UMKM ini mampu bersaing dulu di tingkat lokal sebelum akhirnya diekspor ke internasional. Pak Rifai, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk mewujudkan Indonesia atau swasembada pangan dan juga energi di Indonesia. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga energi di Indonesia. Kita masih ditemani oleh Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan, Bapak Rifai Abbas SSMA MBA. Pak Rifai, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak terkait dengan mungkin target-target dari Kementerian Perdagangan dalam persiapan menuju swasembada pangan dan juga swasembada energi di Indonesia. Seperti apa Pak target-targetnya Pak? Ya, di Kementerian Perdagangan sendiri kita ada punya 3 program utama, yaitu apa? Yang pertama itu terkait dengan pengamanan pasar dalam negeri. Pengamanan pasar dalam negeri programnya juga lumayan banyak tuh. Itu ada terkait dengan stabilisasi harga, kemudian ada terkait dengan bagaimana kita melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan terhadap pasar-pasar rakyat, gitu kan. Kemudian di situ ada juga terkait bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor sehingga penggunaan produk-produk dalam negeri ini bisa diselamatkan, gitu kan. Kemudian di situ juga ada bicara tentang bagaimana kita mengampanyekan budaya cinta produk-produk Indonesia, kecintaan terhadap produk Indonesia. Nah, kita tahu kita juga punya campaign namanya Bangga Bela Beli. Bangga Bela Beli. Iya, Bangga Bela Beli produk Indonesia, gitu kan. Nah, kemudian itu yang pertama. Dan masih banyak lagi itu program-program kalau diteruskan. Kemudian yang kedua adalah perluasan pasar ekspor. Nah, perluasan pasar ekspor itu ya kita melakukan promosi ke luar negeri, gitu kan. Kemudian di situ juga bagaimana kita melakukan diversifikasi pasar, kemudian melakukan perundingan pasar baru, gitu ya, perundingan perdagangan dengan negara-negara baru. Ya, tahun ini kita targetkan itu ada kurang lebih 4 ya, tadi yang saya bilang Kanada, Peru, kemudian Eurasia, kemudian dengan EU-CEPA, Uni Eropa. Di samping ada beberapa lagi yang sedang berjalan, misalnya dengan negara GCC, banyak tuh. Nah, dan yang ketiga itu adalah peningkatan UMKM bisa ekspor. Tadi yang sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Itu kurang lebih target kami di Kementerian Perdagangan yang kita harapkan tidak hanya mendukung industri yang ada, gitu ya, tapi juga bagaimana juga berkontribusi terhadap swasembada pangan dan swasembada energi itu, ya kan? Karena terus terang kita kalau bicara tentang Kementerian Perdagangan ini kan isunya sangat banyak sekali, gitu kan. Kita bicara mulai dari harga, gitu kan. Meskipun sebenarnya secara substansi ya beberapa bahan pokok ini kan sudah pindah
ke Bappenas. Di Kementerian Perdagangan sendiri hanya mengawasi minyak goreng gitu ya, menjadi tupoksi kami itu minyak goreng, kemudian tepung terigu dan ikan. Selebihnya itu sudah pindah ke secara kewenangan dan tupoksinya itu diatur, dikelola oleh teman-teman yang ada di Bappenas gitu. Kita tinggal 3 itu aja. Tapi tetap Kementerian Perdagangan juga punya tanggung jawab gitu ya, untuk memastikan ya dari distribusinya, ya kan, dari sistem logistiknya bagaimana juga tuh. Itu yang kita bilang perdagangan ini kan isunya sangat lebar ya, sampai ke bicara tentang misalnya perdagangan berjangka komoditi, ya kan, perundingan perdagangan dalam negeri, ekspor impor. Jadi tantangannya juga cukup banyak, tapi kurang lebih itulah program-program yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan, yang kami percaya dan kami yakin ini bisa berkontribusi terhadap perjalanan kita menuju suasembada pangan dan suasembada energi. 3 program utama dari Kementerian Perdagangan tadi, yang pertama ini adalah menjaga pasar, pengamanan pasar dalam negeri, yang tentu ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak, khususnya adalah dari masyarakat juga yang turut bangga, harus bangga untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Tapi dari kacamata Kementerian Perdagangan, Pak, apakah memang saat ini produk-produk dalam negeri ini sudah mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, tantangannya ini adalah bagaimana kita juga secara sadar ini perlu campaign yang cukup besar sehingga masyarakat ini punya awareness ke bernegara gitu kan, bahwa semakin kita berkontribusi terhadap teman-teman atau produk-produk dalam negeri, ya kan, ini semakin baik gitu untuk misalnya ketahanan atau pemberdayaan ekonomi bangsa gitu kan. Karena dengan adanya program ini sebenarnya pemerintah ini ingin menjamin ya bahwa hak-hak masyarakat itu bisa dilindungi gitu. Nah, produk-produk impor ini selama itu memang produk yang masuk tidak membahayakan industri dalam negeri, ya oke. Tapi banyak sekali produk-produk yang kita tahu di pasaran, dan itu juga menjadi kerja bersama gitu ya, Kementerian Perdagangan untuk memastikan bahwa produk-produk impor ilegal ya yang masuk ke ini kita bisa minimalisir. Tapi ya itu juga tantangan bahwa masyarakat juga jangan sampai juga tergiur gitu kan dengan produk-produk yang murah, tapi dari sisi standar, dari sisi SNI, dari sisi hak-hak konsumen juga itu dilanggar. Jadi yang jelas Kementerian Perdagangan tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi dari stakeholder yang lain, dari masyarakat juga. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan juga kecintaan masyarakat terhadap untuk menggunakan produk-produk lokal ini juga menjadi salah satu tantangan terutama untuk produk lokal, karena sebelum kita bersaing ke tingkat global, kita harus mampu dulu bersaing di tingkat lokal. Karena kalau kita melihat pasar di lokal sendiri itu cukup besar ya Pak ya, di pasar Indonesia sebenarnya cukup besar. Kalau misalkan produk-produk dari Indonesia sendiri bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia, sebenarnya cukup bagus dan juga cukup pasarannya juga cukup bagus. Atau seperti apa Pak? Iya, ya itu yang saya sampaikan, bahwa masyarakat tuh harus punya kebanggaan gitu kan, harus punya kesadaran bahwa dalam persaingan dunia yang semakin ketat ini, kita juga harus punya kemandirian. Kita harus punya kebanggaan gitu terhadap produk kita. Tapi kebanggaan itu kan juga tidak cukup ya, karena sifatnya juga abstrak gitu kan. Yang paling jelas adalah ketika kita mau membeli dan memakai produk kita. Nah, itu implementasinya perwujudannya di sana gitu kan. Jadi kalau cuma bangga tapi tidak membeli produk itu kan juga jadi satu hal gitu ya. Nah, ketika kita mampu bangga kemudian kita beli dan memakai produk ini juga secara simultan
bisa menarik ya pihak-pihak yang lain untuk menggunakan. Karena kalau kita mengamankan sesuatu tapi kita tidak menggunakan produk tersebut, ya pasar kita kan besar sekali ya, 280 juta penduduk. Ini menjadi incaran negara-negara lain di dunia. Dan kita tahu bahwa dengan populasi yang sedemikian besar, sedemikian banyak, gitu kan, produk apa saja ini bisa Indonesia menjadi salah satu barometer gitu kan dari produk-produk yang akan dipasarkan di seluruh dunia. Pak, kalau kita melihat lagi tadi untuk program yang kedua adalah untuk perluasan pasar ekspor Indonesia, di mana tadi di tahun 2025 ini Kementerian Perdagangan juga sudah mulai mencoba untuk memperluas pasar ekspor Indonesia di beberapa negara-negara yang memang sebelumnya itu belum pernah bekerja sama dengan Indonesia, atau seperti apa, Pak? Ya, kita melihat ya, ini sekarang kan ada perubahan ya dengan konstelasi geopolitik yang sangat dinamis saat ini. Selama ini kan kita melihat bahwa pasar utama kita itu kan ada Amerika, kemudian ke mana? Amerika, ke Uni Eropa, ya kan, ke Jepang dan lain-lain. Tapi ternyata di negara-negara misalnya Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dari tadi yang saya sampaikan di awal, misalnya dari penyumbang surplus neraca perdagangan kita, justru paling besar itu dari apa? Dari negara-negara Asia Selatan, ya kan? Itu ada India, ada Filipina juga dia, dan kemudian negara Bangladesh dan Pakistan, ya kan. Sebenarnya kita fokus di negara ASEAN aja sendiri itu kan ada kurang lebih 600 juta ya, 600 juta penduduk. Kalau di Uni Eropa itu, Uni Eropa secara keseluruhan nggak nyampe 300 mungkin ya, ya. Tapi juga kita bicara juga daya beli ya. Misalnya di Timur Tengah juga kan daya belinya orang ada uang gitu kan, daya belinya juga bagus di sana juga, makanya juga kita di sana sudah mulai menjajaki ada untuk perjanjian dagang Indonesia dengan GCC, Gulf Cooperation Council countries yang sudah mulai di tahun kemarin ya untuk mulai perundingan perdagangannya gitu loh, FTA. Jadi memang pemerintah juga sudah melakukan, kalau dalam hal ini Kementerian Perdagangan melihat kita tidak bisa bergantung dengan traditional market, ya kan, pasar tradisional. Tapi pasar-pasar non tradisional ini juga akan kita garap. Seperti di Afrika itu kan luar biasa pertumbuhan ekonominya, di Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Selatan, ya kan, kita sudah punya Indonesia dengan Chili, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement di sana. Dan kemudian di Timur Tengah kita sudah punya dengan Indonesia UAE ya, UAE CEPA. Nah itu kan ternyata juga intinya kan meningkat ya. Kemudian dengan Australia, kita kan juga punya CEPA kan. Selain itu dalam konteks bilateral kita juga kan punya kerjasama dalam konteks regional ya. Misalnya dalam kerangka misalnya Indonesia ASEAN FTA gitu kan. Ada dengan New Zealand, dengan Australia, kemudian dengan Cina dan lain-lain. Jadi banyak sekali mekanisme-mekanisme yang bisa membuat sebenarnya produk-produk kita itu bersaing di pasar luar negeri. Ya. Nah, ini tinggal bagaimana literasi juga terhadap pelaku usaha, dan juga tantangan kita tentunya melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat sehingga bisa memahami gitu kan kondisi maupun persyaratan-persyaratan yang ada di luar, dan bagaimana perundingan atau perjanjian-perjanjian dagang yang sudah dihasilkan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha. Karena terus terang ini juga banyak pelaku usaha yang sebenarnya sudah ada perjanjian perdagangan tapi mereka juga tidak tahu. Nah ini juga terkait dengan literasi terhadap dari pelaku usaha sendiri, khususnya teman-teman UMKM gitu ya. Pak, mohon maaf ini kita kembali lagi Pak ke, saya tertarik dengan program yang pertama tadi terkait dengan penguatan pasar lokal dalam negeri.
di mana tadi di salah satu poinnya kalau saya tidak salah dengar ada terkait dengan penguatan pasar tradisional atau pasar masyarakat. Dan kita tahu pasar rakyat ini apakah memang pasar tradisional atau seperti apa Pak? Atau di tengah persaingan dengan pasar-pasar digital, marketplace dan lain sebagainya, ini kan juga terjadi di satu sisi menjadi peluang, tapi di satu sisi juga menimbulkan konflik juga dengan para pedagang-pedagang rakyat, para pedagang-pedagang tradisional. Iya, ini pasar, maksudnya penguatan pasar ini kan banyak pasar-pasar rakyat yang ya selama ini kan identitasnya kan kalau kita bicara pasar rakyat ya itu kan becek, lumpur, kotor, jorok, ya kan. Nah ini kita punya program yang dulu namanya revitalisasi pasar. Jadi pasar ini dibangun dengan konsep yang lebih modern, lebih bersih. Kemudian bukan hanya itu ya, tapi juga dari sisi pedagangnya juga bisa menggunakan digitalisasi gitu kan, pembayarannya bisa melalui QRIS. Kemudian dari sisi timbangan juga harus sesuai dengan tertib ukur gitu kan, sesuai dengan ukuran yang sebenarnya gitu. Nanti ada pendampingan dari Kementerian Perdagangan, dari Direktorat Kemetrologian misalnya itu kan, sehingga untuk memastikan sekarang kan banyak juga kan pedagang-pedagang yang curang gitu kan, timbangannya tidak benar, sehingga itu juga yang membuat masyarakat enggan ke pasar gitu kan. Selain ya faktor yang tadi saya bilang becek, kotor dan lain-lain gitu kan. Tapi ini kan semua difasilitasi oleh pemerintah sehingga dilakukan pendampingan. Di kita juga ada namanya program Merdeka Belajar gitu ya, yang kerjasama dengan Dikti itu. Ada program magang di pasar-pasar itu, sehingga jadi teman-teman mahasiswa ini melakukan pendampingan sehingga pedagang-pedagang pasar ini mengetahui gitulah hal-hal yang harus dibenahi dari sisi toiletnya, dari sisi penjualannya, dari sisi pendampingan penggunaan fasilitas pembayarannya, kemudian kebersihannya, pengelolaan pasarnya. Nah itu yang coba kita atur. Tadi yang saya bilang masalah tertib ukur, kemudian pembayarannya, selain lokasi dan infrastruktur pasarnya kita perbaiki. Artinya itu upaya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menghilangkan stigma masyarakat kalau memandang pasar tradisional, pasar rakyat itu becek, pasar rakyat itu timbangannya kurang tepat dan lain sebagainya, agar stigma-stigma tersebut dihilangkan, diubah menjadi pasar rakyat ini juga bisa menjadi pasar yang layak, pasar yang nyaman untuk modern untuk masyarakat berbelanja di sana. Pak, mungkin yang terakhir Pak, terkait dengan harapan dari Kementerian Perdagangan dalam hari ini kepada masyarakat, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, sekaligus ini closing statement dari Pak Rifai, Pak. Iya, kami dari Kementerian Perdagangan tentunya sangat mengharapkan partisipasi masyarakat, dalam mendukung program pemerintah terkait dengan swasembada pangan. Nah, kita berharap dengan kita bisa swasembada pangan ini, tahun ini kan kita sudah tidak impor barang-barang tersebut, kita bisa menggunakan produk-produk yang ada di sini secara baik gitu ya, secara baik dalam artian produknya jangan sampai kita juga boros ya. Nah, kita bisa meningkatkan atau kita bisa menggunakan produk dalam negeri kita, produk-produk yang ada, dan kita perlu mengkampanyekan bangga bela beli. Bangga bela beli. Bangga bela beli produk Indonesia. Sehingga dengan begitu, insya Allah produk-produk kita tidak hanya produk pangan ya, tapi produk-produk UMKM yang lain, produk-produk kerajinan ini bisa, produk-produk industri, manufaktur itu bisa berjaya bukan hanya di luar, bisa berjaya di dalam negeri dan juga bisa berjaya di luar negeri. Ya. Baik, terima kasih Pak Rifai sudah hadir di Bincang Spesial Sinpo TV, sudah menyapa pemirsa dan juga masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita kita semua Indonesia terwujud swasembada pangan dan juga swasembada energi ini segera terwujud dan juga menjadi kenyataan.
Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya untuk menciptakan atau mewujudkan swasembada pangan dan juga energi di Indonesia ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Bukan hanya dari Kementerian Perdagangan, namun juga dari instansi-instansi lain. Dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat untuk mau menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Seperti slogan dari Kementerian Perdagangan, bangga, bela, beli, pakai. Oh, pakai. Ini saya pakai nih. Baik. Dan ini sudah langsung ditunjukkan oleh Pak Rifai bahwasanya bangga, bela, beli, tambah satu lagi pakai. Pakai produk dari dalam. Baju, celana, sepatu, kaos kaki. Itu produk dari luar negeri. Mudah-mudahan dari dalam negeri. Baik, mudah-mudahan ini juga masyarakat semuanya mau untuk bangga, bela, beli, pakai produk-produk dari dalam negeri untuk kita sama-sama mewujudkan swasembada pangan dan juga energi di Indonesia. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.